Aqua 100% murni dari sumber air pegunungan pilihan. Diolah secara langsung oleh alam melalui proses yang panjang. Aqua kaya akan mineral alami, sehingga Aqua terasa dingin tanpa perlu didinginkan. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurhasana dengan NIM 44240754. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Trinita dengan NIM 44240077. Perkenalkan, saya Cevira Fiorenza Yupisena dengan NIM 44241043. Nama saya Silandur Atisya dengan NIM 44240285. Halo semua, perkenalkan nama saya Syafira Fauzion Riansyah dengan NIM 44240214. Aqua sebagai brand air mineral terbesar di Indonesia selama ini dikenal dengan tagline "Tidak semua air itu Aqua" dan klaim 100% murni dari pegunungan. Identitas ini udah melekat kuat di benak konsumen. Tapi di balik itu semua muncul isu yang bikin publik bertanya-tanya soal kebenaran klaim tersebut. Nah, ini yang menarik. Selama ini banyak orang beranggapan Aqua mengambil air dari sumur bor dangkal yang rentan kontaminasi. Padahal faktanya Aqua menggunakan aquifer dalam di kedalaman 60-140 meter di bawah tanah di kawasan pegunungan. Air ini tersaring secara alami melalui lapisan batuan vulkanik, jadi bebas kontaminasi dan nggak mengganggu sumur warga sekitar. Jadi udah jelas ada gap besar antara persepsi publik dan realita yang sebenarnya. Krisis ini dimulai pada Oktober 2025 ketika sebuah video sidak tokoh publik yaitu Kang Deddy Mulyadi datang ke lokasi sumber air Aqua yang diunggah ke kanal YouTube-nya. Masalahnya, potongan video itu kemudian menyebar tanpa konteks ke TikTok dan Instagram. Akhirnya terbentuk opini publik yang keliru bahwa Aqua pakai air sumur bor biasa. Ini langsung mengancam citra Aqua sebagai air pegunungan premium. Di kolom komentar banyak yang bilang ini penipuan konsumen, sampai ada yang dapat puluhan ribu likes. Situasi ini yang kemudian jadi krisis reputasi serius buat Aqua. Inti masalahnya pada isu ini adalah benturan antara identitas merek dan persepsi publik. Di satu sisi, Aqua mengklaim produknya adalah air mineral pegunungan murni dengan proses ilmiah yang ketat. Di sisi lain, narasi viral menyebutnya pakai air sumur bor dengan dangkal, proses yang dianggap eksploitatif. Kalau persepsi ini dibiarkan, ancamannya nyata banget. Label dianggap menipu, kualitas diragukan, dan kepercayaan konsumen bisa runtuh. Dari krisis ini, kelompok kami merumuskan 5 pertanyaan utama yang jadi fokus analisis. Pertama, bagaimana pesan klarifikasi PR Aqua disampaikan di media online? Kedua, bagaimana penerapan etika komunikasi PR dalam proses klarifikasi ini? Ketiga, bagaimana strategi PR memilih dan memanfaatkan media elektronik. Keempat, bagaimana respons publik terhadap klarifikasi tersebut. Dan kelima, seberapa efektif strategi ini dalam mengelola krisis. 5 pertanyaan ini yang akan kami sampaikan dan kami jawab di bagian selanjutnya. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada 5. Yang pertama itu ada menganalisis pesan komunikasi. Yang kedua ada mengkaji etika komunikasi. Yang ketiga, mengetahui strategi komunikasi public relation. Yang keempat adalah melihat respon publik. Yang kelima adalah mengevaluasi efektivitas klarifikasi. Selanjutnya ada etika PR dan komunikasi krisis.
Yang pertama itu ada public relation. Public relation merupakan fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan menjaga hubungan baik antara organisasi dan publik melalui komunikasi yang terencana. Selanjutnya ada etika public relation. Etika komunikasi yang baik mensyaratkan pemenuhan 3 prinsip utama, yaitu ada kejujuran, kesesuaian fakta ilmiah dengan informasi. Yang kedua itu ada transparansi, keterbukaan data akurat. Yang ketiga itu tanggung jawab, akuntabilitas pernyataan perusahaan. Selanjutnya ada krisis respon. Ini memakai teori SCCT yang bisa disebut dengan Situational Crisis Communication Theory. Krisis komunikasi adalah situasi ketika reputasi atau citra perusahaan terancam akibat isu, kesalahan, atau informasi yang beredar di publik. Strategi Denny dan Diminis melalui penjelasan berbasis bukti ilmiah untuk memulihkan citra dari kluster krisis korban. Selanjutnya, ada strategi klarifikasi isu. Strategi klarifikasi yang efektif membutuhkan setidaknya 4 elemen, yaitu ada cepat, akurat, jelas, dan pemilihan media yang tepat. Langkah ini dilakukan PR untuk meluruskan informasi yang salah atau menyesatkan yang telah tersebar di masyarakat. Selanjutnya ada peran media online. Media online memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik terhadap isu sumber air Aqua. Dalam kasus ini, media online berfungsi tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini masyarakat. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam isi pesan komunikasi PR Danone dalam klarifikasi isu sumber air Aqua. Lalu metode yang digunakan adalah analisis isi, yaitu teknik untuk mengkaji dan memahami pesan yang disampaikan melalui siaran pers dan media online. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup teori komunikasi, teori public relation dan krisis, dan regulasi kode etik PR. Selanjutnya ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi atau konten analisis dengan pendekatan deskriptif, kuantitatif untuk mengkaji pesan PR Danone dalam klarifikasi isu. Yang satu ada kategorisasi pesan, yang kedua ada analisis etika komunikasi, yang ketiga ada interpretasi dan evaluasi efektivitas. Selanjutnya ada gambaran kasus Aqua dan Danone. Kasus ini muncul karena adanya video media sosial yang menyebut Aqua menggunakan air sumur. Padahal menurut klarifikasi Danone, sumber air Aqua berasal dari akuifer dalam, yaitu lapisan tanah alami yang terlindungi dan sudah melalui pengawasan ketat. Masalahnya, istilah akuifer kurang dipahami masyarakat sehingga banyak orang salah mengartikan sebagai sumur biasa. Akibatnya, muncul keraguan publik terhadap kualitas produk Aqua. Danone kemudian melakukan klarifikasi melalui media online dengan menjelaskan sumber air berasal dari pegunungan, sudah melalui proses ilmiah dan pengawasan kualitas, serta diproses dengan standar tinggi. Respon masyarakat terbagi, sebagian mulai memahami setelah ada penjelasan. Tetapi, sebagian lain masih ragu karena informasi awal lebih mudah dipercaya dan cepat menyebar. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa dalam PR perusahaan, penggunaan bahasa yang terlalu teknis bisa menimbulkan salah paham. Karena itu, komunikasi harus dibuat lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami publik. Selanjutnya yaitu kendala distorsi makna. Slide ini menjelaskan adanya perbedaan cara komunikasi antara PR Danone dan masyarakat umum. PR Danone menggunakan bahasa ilmiah seperti akuifer dalam, sistem hidrogeologi, parameter ekstraksi. Bahasa tersebut bersifat formal dan akademis, sehingga sulit dipahami masyarakat awam, sementara masyarakat lebih mudah memahami bahasa sederhana dan emosional. Akibatnya, setelah pengaboran atau akuifer diterjemahkan masyarakat sebagai air sumur biasa.
Inilah yang disebut distorsi makna, yaitu pesan perusahaan tidak diterima sesuai maksud aslinya. Intinya, perusahaan perlu menyampaikan pesan dengan bahasa yang lebih baik dan sederhana agar tidak terjadi salah tafsir dan kepanikan publik. Analisis pesan komunikasi public relation. Pesan komunikasi PR Danone berfokus pada klarifikasi fakta dan pelurusan informasi terkait isu sumber air Aqua. Pesan yang disampaikan secara sistematis dan didukung data ilmiah, namun masih cenderung menggunakan bahasa teknis sehingga kurang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Isi dari pesannya itu mencakup penegasan bahwa air Aqua berasal dari akuifer dalam pegunungan. Kedua, penjelasan ilmiah mengenai proses hidrogeologi, informasi bahwa pengambilan air tidak mengganggu sumber air masyarakat. Tujuan utama pesan tersebut adalah untuk mengedukasi masyarakat, mengklarifikasi isu viral, mengembalikan kepercayaan publik. Dari segi kejelasan, pesan yang disampaikan itu cukup sistematis karena didukung oleh data ilmiah, seperti keterlibatan ahli dari universitas seperti UGM dan Unpad, serta standar pengujian kualitas. Namun, jika dianalisis lebih dalam, penggunaan istilah seperti akuifer dalam dan hidrogeologi menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan masih cenderung teknis sehingga berpotensi kurang mudah untuk dipahami oleh masyarakat umum. Analisis etika komunikasi. Yang pertama, kejujuran. PR Danone menunjukkan bahwa komitmen dalam menyampaikan informasi yang faktual dengan menegaskan bahwa air Aqua berasal dari akuifer dalam pegunungan, bukan dari sumur bor seperti isu yang beredar. Yang kedua, transparansi. Danone menunjukkan bahwa transparansi dengan menjelaskan secara rinci proses pengambilan air, termasuk penggunaan teknologi pengeboran untuk mencapai akuifer sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan ditunjukkan melalui respon cepat dalam memberikan klarifikasi yang dipublikasikan di website resmi dan media online agar dapat diakses luas oleh masyarakat. Namun demikian, jika ditinjau dari etika komunikasi, masih terdapat kelemahan dalam aspek penyampaian pesan. Penggunaan istilah teknis seperti akuifer dalam dan hidrogeologi menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan belum sepenuhnya disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat umum, sehingga dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman lanjutan. Analisis strategi PR. Strategi komunikasi PR yang digunakan oleh Danone dalam kasus ini adalah yang pertama, klarifikasi cepat atau multi-platform, yaitu media yang digunakan meliputi website resmi seperti siaran pers, media online seperti Detikcom, CNBC, CNN, ataupun kompas.com, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu media sosial. Lalu strategi yang digunakan yaitu bersifat defensif, yaitu membantah isu tentang sumur bor dan edukasi yang menjelaskan bahwa proses ilmiah sumber airnya. Selain itu, PR juga memanfaatkan momentum viral untuk menyampaikan pesan secara luas, termasuk melalui pemberitaan media yang membahas klarifikasi tentang perusahaan. Strategi ini cukup efektif karena informasi resmi cepat tersebar dan didukung oleh media arus utama. Namun strategi ini masih memiliki kelemahan dalam pendekatan komunikasi yang lebih sederhana dan emosional kepada publik. Selanjutnya itu respon publik dan efektivitas klarifikasi. Respon publik terhadap kasus ini cenderung beragam. Sebagian masyarakat menerima klarifikasi dari Danone dan memahami bahwa isu tersebut merupakan kesalahpahaman. Namun sebagian lainnya tetap meragukan karena informasi awal sudah terlanjur viral. Konten video lebih mudah dipercaya dibandingkan klarifikasi teks. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan media sosial dalam membentuk opini publik sangat besar. Dari sisi efektivitas, klarifikasi dapat dikatakan cukup efektif dalam menjelaskan fakta, belum sepenuhnya efektif dalam menghapus persepsi negatif. Hal ini yang sejalan dengan fenomena bahwa disinformasi di media sosial seringkali lebih cepat menyebar dibandingkan klarifikasi resmi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi perusahaan dalam melakukan klarifikasi kepada publik terkait isu air tanah Aqua Danone.
Kendala pertama adalah kecepatan penyebaran informasi. Di era media sosial ini, video atau informasi yang viral dapat menyebar sangat cepat hanya dalam hitungan jam. Sementara itu, proses klarifikasi resmi membutuhkan waktu karena harus melalui pengecekan data dan penyusunan informasi yang akurat. Akibatnya, masyarakat seringkali lebih dulu menerima informasi yang belum tentu benar dibanding klarifikasi resmi perusahaan. Kendala kedua adalah kesalahpahaman istilah teknis. Banyak masyarakat yang belum memahami istilah seperti air tanah dan pengeboran. Istilah teknis tersebut sering diartikan secara sederhana sebagai sumur bor biasa, sehingga memunculkan persepsi yang berbeda dari maksud sebenarnya. Perbedaan pemahaman ini membuat informasi ilmiah sulit diterima dengan benar. Kendala ketiga yaitu persepsi publik. Setiap orang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Karena itu, ada masyarakat yang menganggap penggunaan air tanah masih wajar, sementara yang lain menganggapnya dapat merusak lingkungan. Perbedaan sudut pandang ini menjadi tantangan dalam menyampaikan klarifikasi yang dapat diterima semua pihak. Lalu adalah kendala keempat, adalah dominasi media sosial. Konten viral biasanya lebih menarik, emosional, dan mudah dipahami dibandingkan penjelasan resmi yang cenderung formal. Akibatnya, masyarakat lebih mudah percaya pada informasi viral dibanding sumber resmi perusahaan. Dari keempat kendala ini, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama klarifikasi bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga bagaimana membuat informasi resmi lebih cepat, mudah dipahami, dan mampu membangun kepercayaan publik. Slide ini menjelaskan peran media online dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu Aqua Danone. Yang pertama, media sosial ini menjadi pemicu cepatnya penyebaran isu karena informasi mudah viral dan dapat cepat dipercaya oleh publik. Yang kedua, framing media sangat mempengaruhi opini masyarakat karena cara media menyampaikan berita dapat membentuk sudut pandang publik. Ketiga, media online ini juga digunakan perusahaan sebagai saluran klarifikasi untuk memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. Selain itu, media juga memiliki peran ganda, yaitu dapat memperbesar krisis tetapi juga membantu pemulihan citra perusahaan jika digunakan dengan baik. Namun, upaya klarifikasi di media online ini belum sepenuhnya efektif karena sebagian masyarakat lebih percaya pada informasi yang viral. Jadi, media online ini memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi publik, baik positif maupun negatif. Sebagai kesimpulan, klarifikasi Danone menunjukkan upaya transparansi dan tanggung jawab melalui pendekatan ilmiah dan media online. Namun, penggunaan bahasa teknis serta cepatnya penyebaran informasi negatif di media sosial ini membuat klarifikasi belum sepenuhnya efektif. Karena itu, perusahaan perlu menyampaikan informasi yang lebih sederhana, cepat, dan mudah dipahami agar kepercayaan publik dapat meningkat. Sebagai saran, perusahaan perlu menyederhanakan bahasa teknis agar informasi lebih mudah dipahami masyarakat. Selain itu, perusahaan juga harus lebih proaktif dalam memberikan klarifikasi dan menggunakan pendekatan yang humanis serta empatik untuk membantu kembali kepercayaan publik.